Kita akan bertualang bersama sebuah alur cerita film seru berjudul The Warrior from the Sky. Film ini mengisahkan seorang pendekar langit penunggang naga es yang mengalami reinkarnasi ke bumi hingga dituduh sebagai penjahat. Namun sebuah busur panah surgawi akhirnya membongkar siapa dewa perang surgawi yang sesungguhnya. Film dimulai dengan perang surgawi di langit antara para dewa dan iblis dari 6 alam. Perang tersebut menyebabkan ribuan korban berjatuhan yang berujung dengan mundurnya para dewa dan iblis untuk menyelamatkan diri masing-masing. Seorang petapa langit yang sakti terlihat sedang menunggu sesuatu dan akhirnya setelah sekian lama, tiba-tiba muncullah tanda-tanda alam luar biasa lalu bangkit seorang pemuda bernama Chen Chen dengan aura keemasan yang berkilau. Terjadilah komunikasi antara keduanya, namun rupanya hal itu tak berjalan mulus hingga terjadilah pertarungan antara keduanya. Sebelum berakhir, si petapa menggunakan jurus pembongkar sukma yang dapat mengungkap seluruh reinkarnasi dari masa lalu Chen Chen. Petapa sakti tersenyum setelah mengetahui bahwa Chen Chen adalah reinkarnasi dari para pendekar langit terkuat yang bersatu. Namun dengan reinkarnasi yang baru saja terjadi, Chen Chen mendadak tak kenal siapa dirinya dan tak mengerti secara pasti cara menggunakan kekuatannya. Ia hanya bertarung mengandalkan insting bertahan dan menyerang. Setelah puas dengan yang dilihatnya, petapa sakti pun segera pergi meninggalkan Chen Chen sambil menjatuhkannya ke bumi. Chen Chen bisa jatuh ke bumi tepat di air terjun di mana seorang putri raja sedang mandi. Singkat cerita, tentu Chen Chen ditangkap dan dibawa paksa menuju istana untuk dihukum. Yuar ini baru saja selesai menjalankan misi untuk menemukan busur panah surgawi yang sangat kuat dirumorkan dapat menyembuhkan berbagai penyakit hanya dengan menyentuhnya. Karena sang raja alias ayahnya sedang sakit, maka Yuar pun berusaha mencari benda surgawi tersebut yang saat ini telah ia temukan akan dibawa menuju istana. Tapi rencananya tak berjalan mulus karena tiba-tiba segerombolan begal ninja datang menghadang untuk mencuri benda surgawi yang telah disimpan rapi dalam sebuah kotak. Para pasukan satu persatu dihabisi seolah tak berdaya melawan para ninja. Chen Chen tiba-tiba tak kuasa menahan tubuhnya yang bergerak sendiri, bertepatan dengan busur panah surgawi yang langsung mendatanginya. Auranya saja mampu mementalkan para musuh. Lalu Chen Chen segera menembakkan panah sihir ke arah pimpinan begal. Pada akhirnya para begal mundur daripada harus mati di tempat. Chen Chen setelah itu seketika pingsan akibat belum mampu mengendalikan kekuatan besar dalam dirinya. Dalam keadaan pingsan, Chen Chen dibawa ke dalam istana. Saat itu Yuar sedang fokus gembira karena mendapat kabar dari ketua departemen spiritual yang bernama Rosui bahwa sang raja terlihat mulai membaik saat diperlihatkan busur surgawi. Saat sedang tidak diawasi, hal itu dimanfaatkan oleh Chen Chen untuk kabur meloloskan diri. Chen Chen secara insting masuk ke ruang utama kekaisaran di mana busur surgawi disimpan. Chen Chen pun merasa bagai magnet. Auranya selalu saling tarik-menarik dengan busur surgawi. Lama kemudian, datanglah sang raja dan Yuar beserta para pengawalnya. Chen Chen berusaha bersembunyi namun akhirnya tertangkap basah karena saat raja memegang benda surgawi tersebut, ternyata busur surgawi menjadi tak terkendali mendatangi Chen Chen. Awalnya Yuar ingin menghukumnya, tapi sang raja melarang dan menitipkannya pada Rosui untuk diteliti lebih lanjut kekuatan spiritualnya. Chen Chen pingsan setelahnya lalu mengigau tentang perang surgawi yang terjadi ribuan tahun lalu. Ketika terbangun, ia telah berada di ruang kerja Rosui. Di situ Chen Chen bertanya semua hal yang membingungkannya. Lalu Rosui yang dipercaya raja sebagai ketua departemen spiritual menjelaskan bahwa ada kemungkinan Chen Chen adalah reinkarnasi dari para pendekar langit yang terlibat dalam perang surgawi. Namun tiba-tiba serangan para ninja kembali datang untuk merebut busur surgawi. Seluruh pegawai terbantai hingga Yuar pun turun tangan. Di tengah pertarungan, datanglah bantuan dari seorang menteri yang dengan mudah menghabisi para ninja tersebut lalu memberi salam pada raja sekaligus menanyakan keberadaan Chen Chen karena dirinya sangat penasaran dengan orang yang mampu mengendalikan busur surgawi. Rosui pun dipanggil ke ruangan menteri, lalu diberitahu bahwa Chen Chen pastilah pernah terlibat dengan perang surgawi karena ia dapat menarik benda pusaka tersebut. Rosui pun menjelaskan bahwa raja memberinya amanat untuk menjaga Chen Chen agar diteliti kekuatan spiritualnya. Tanpa diduga, sang menteri juga kembali membicarakan rencana pernikahan antara Rosui dan anaknya yang akan segera diadakan esok hari. Walaupun terpaksa dan tidak menyukainya, Rosui tetap menurut karena ingin balas budi kepada menteri yang selama ini telah membantunya setelah Rosui menjadi yatim piatu. Singkat cerita, pernikahan pun dilaksanakan. Saat hampir sah menjadi suami istri, tiba-tiba tanpa diduga datanglah Chen Chen yang menerobos dengan gagahnya. Di situ Chen Chen dengan tegas berkata bahwa Rosui jelas tak menyukai pernikahan ini dan jangan dipaksakan. Tentu si anak menteri mengamuk namun jelas bukan tandingan Chen Chen yang memiliki kekuatan surgawi. Sang menteri pun turun tangan langsung untuk menghajar Chen Chen. Akhirnya Chen Chen mulai sedikit serius hingga kekuatan spiritual menteri pun habis tak berdaya dan saat itu pula anaknya mengantar nyawa dengan menyerang Chen Chen. Melihat putra kesayangannya meninggal di tempat, sang menteri hanya bisa terdiam. Setelah itu sang menteri mendatangi sosok iblis bernama Xuanzu yang selama ini ia sembah dan ia tumbalkan ribuan tahanan untuk diambil jiwanya. Sang menteri datang dengan berita kekalahan sekaligus gagal menjalankan misinya untuk membawa Chen Chen pada Xuanzu untuk diserap kekuatan surgawinya. Tanpa waktu lama sang menteri pun segera dihabisi alias diserap seluruh kekuatan spiritualnya. Xuanzu pun langsung turun tangan sendiri mendatangi Chen Chen, lalu bertarung dan berhasil menyerap kekuatan surgawinya hingga Chen Chen pun tak sadarkan diri sekaligus hilanglah seluruh kekuatan spiritual yang dimilikinya. Keesokan harinya saat sang raja sedang mengadakan upacara pemberkatan bagi seluruh negeri, mereka dikejutkan dengan kedatangan iblis Xuanzu beserta anak buahnya yang langsung merapalkan mantra dengan cepat dalam skala besar. Tanpa waktu lama, mantra tersebut menyerap seluruh kekuatan spiritual para pasukan penjaga termasuk sang raja.
Yuer berusaha bertahan dan menyerang, tapi apa daya kekuatannya kalah telak hingga datanglah Chen Chen yang tetap berusaha melawan, walaupun kekuatan spiritualnya tidak ada. Bantuan dari Rosui pun diberikan, tapi tetap tak cukup untuk mengalahkan sang iblis yang telah memperoleh kekuatan surgawi. Entah dari mana datanglah seorang pendekar dari klan Naga Es yang sejak lama mencari Chen Chen karena mereka bersahabat sejak perang surgawi. Saking saktinya, bahkan sekelas Naga Es pun masih belum cukup untuk mengalahkan sang dewa iblis. Tapi tiba-tiba terjadilah hal yang mengejutkan. Aura keemasan alias kekuatan spiritual surgawi seolah kembali pada Chen Chen. Ternyata busur surgawi memberi kekuatannya pada Chen Chen sekaligus mendatanginya. Chen Chen pun langsung tersadar seolah dikendalikan oleh busur surgawi. Berulang kali panah sihir pun diluncurkan ke arah dewa iblis. Pendekar naga pun ikut kembali membantu. Melihat hal itu, dewa iblis pun segera mengeluarkan wujud aslinya. Hingga akhirnya Chen Chen mengeluarkan jurus pamungkasnya berupa panah pemanggil petir yang seketika membuat ular iblis raksasa terbakar dan kalah telak. Singkat cerita, keesokan harinya, kerajaan telah kembali damai sentosa. Lalu Chen Chen dan sahabat naganya pun pergi berpamitan untuk melanjutkan petualangan mereka.